Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Masih dari ajang pendidikan guru penggerak angkatan kedua dari Kota Balikpapan. Saya Suyitna dari SD Negeri 011 Balikpapan Utara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan saat ini masih bisa mengikuti berbagai macam proses, berbagai macam kegiatan baik yang ada di LMS maupun kegiatan-kegiatan pendampingan dan kegiatan-kegiatan lokakarya. Pada kesempatan kali ini kami peserta pelatihan pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 2 dari Kota Balikpapan diminta untuk mempraktekkan sebuah pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dua model pembelajaran yang memang bisa menjadi sebuah jalan keluar, bisa menjadi sebuah alternatif bagi guru-guru, bagi para siswa juga. Karena dalam kegiatan ini bagaimana kemudian kita bisa manage atau mengatur kelas kita yang memang dihuni oleh siswa-siswa yang luar biasa, yang memiliki karakter, yang memiliki perbedaan dan memiliki berbagai macam keunikan. Dan itulah maka kemudian selayaknya kita mewadahi berbagai macam keunikan dan berbagai macam perbedaan atau kebinekaan itu dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi, dan juga kita bisa mempraktekkan pembelajaran sosial emosional. Mari kita saksikan bagaimana kedua pembelajaran ini dapat kita terapkan di dalam kelas kita. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini menjadi sebuah hal yang bisa membuka wawasan teman-teman di luar sana bahwa memang kita harus menyadari bahwa keunikan atau kebinekaan peserta didik ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita saksikan timun yang luar biasa. Dia kok gembul sekarang ya. Oke, ya, terima kasih. Sudah on, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Ya, kesempatan yang luar biasa ini kembali kita dipertemukan walaupun masih melalui daring. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita lemaskan dulu badan kita santai dulu, kita slow dulu supaya nanti kalau Bu Sarmi meneruskan pembelajaran kita, kalian sudah semangat, sudah kembali lagi semangatnya gitu. Oke, Atama. Atama. Ya, Atama. Ya. Tabako. Ya, tabako. Oke, sekali lagi, tabako. Ya. Oke, tabarina. Oke, ulang, tabarina. Tadi untuk tepuk tangan berini karena memang maaf ada kendala. Karena memang sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu membangun kerjasama. Kalau kita ingat kemarin kan kita belajar tentang ASEAN. ASEAN itu kan salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara. Nah, dalam bidang apa saja ASEAN bekerja sama? Ternyata banyak. Dalam bidang ekonomi mereka bekerja sama. Dalam bidang sosial bekerja sama, budaya bekerja sama, pendidikan bekerja sama. Oke. Ya, sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan ada juga negara itu yang bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, banyak contoh dari itu. Nah, kita akan fokus ke kerjasama ASEAN. Satu persatu akan kita kupas. Hari ini kita coba melihat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Seperti apa ASEAN itu menjalin kerjasama di bidang
ekonomi. Oke, ini saya siapkan satu video. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai bergabung yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal UMKM. Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama setiap negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN adalah industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu adalah suatu persetujuan dalam bidang pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di semua negara ASEAN tanpa terkecuali. AFTA digunakan untuk meningkatkan daya saing antar negara ASEAN. Daya saing dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan dihapusnya bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, AFTA bisa meningkatkan investasi dari pihak asing secara langsung kepada negara-negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. ASEAN Cooperative Organization atau dikenal Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama yang ada pada negara-negara ASEAN ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang sosial dan budaya, yang kedua bidang politik dan keamanan, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat bidang ekonomi. Yang pertama kita bahas dulu satu persatu dari keempat bidang tersebut. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan dari kerjasama sosial dan budaya ini adalah untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara-negara ASEAN. Dan apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya ini? Mari kita lihat satu persatunya. Di antaranya contohnya yang pertama, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata,
ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Yang kedua adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama di bidang politik dan keamanan ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Lalu bentuk-bentuk kerjasamanya apa-apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama itu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. Lalu yang kedua contohnya bentuk kerjasamanya adalah pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM. Lalu ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dalam atau di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Treaty of Mutual Assistance in Criminal Matters atau disingkat MLAT. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan antar negara ASEAN ini apa sih? Jadi, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing pendidikan yang ada di Asia Tenggara itu pada tingkat internasional. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dari bidang pendidikan ini apa-apa saja? Mari kita lihat diantaranya adalah yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat ACT. Itu pernah diadakan di Sanur, Denpasar dengan tema Teachers for Quality Education and Humanity. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan antar negara anggota ASEAN. Nah, kita sebagai pelajar bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Silakan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa tersebut suatu hari nanti, insya Allah. Lalu yang ketiga adalah Olimpiade di bidang pendidikan antar negara ASEAN. Contohnya itu Pertamina pernah mengadakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Nah, itu contoh bentuk kerjasama dari bidang pendidikan antar negara ASEAN. Nah, kita masuk ke bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Tujuan dari kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN di tingkat internasional tentunya. Lalu bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini apa-apa saja? Bisa kalian lihat di sebelah Bapak. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara ASEAN antara lain yang pertama adalah ditetapkannya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai ASEAN Free Trade Area, disingkat sebagai AFTA. Nah, pada ditetapkannya AFTA ini, maka di kawasan Asia Tenggara sesama negara-negara yang ada di Asia Tenggara diberlakukan pembebasan tarif keluar masuk barang dan jasa. Jadi, ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah dibentuknya Koperasi ASEAN atau juga disebut ASEAN Cooperative Organization, disingkat sebagai ACO. Oke Ananda, itulah penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Bapak harap kalian bisa memahami materi terima kita. kasih ya. Tadi sudah ada 2 video yang bisa membuka wawasan kita adanya kerjasama di bidang ASEAN. Barusan video yang terakhir ada 4 kerjasama. Ternyata di negara-negara ASEAN itu ada 4 kerjasama yang disepakati. Dan tadi ada pertemuan-pertemuan, ada bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, ada tadi kalau yang kita kan tadi membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ternyata dia ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan bebas perdagangan negara-negara ASEAN, AFTA. Oke, ada juga nanti kalian bisa mengenal atau mencari apa itu yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di bidang ekonomi apa lagi? Ada kerjasama pembangunan tentang yang menangani tentang beras gitu, produksi beras.
ya yang ada di Thailand. Nah, kemudian ada pembangunan pabrik-pabrik pupuk. Nah, ini nanti selain di rumah coba dengan pendampingan orang tua, kalian lebih perdalam lagi materi-materi tentang kerjasama ASEAN ini. Kemudian di jasa manual boleh. Kalian boleh mencari di internet, kemudian di print, dicetak boleh, atau nggak usah dicetak, langsung ditaruh di statusnya sosial media kalian atau dikirim ke classroom boleh. Kalian bisa mencari di koran, kemudian di clipping, ditempel, kemudian difoto, ditaruh di classroom boleh ya. Oke, ada berbagai cara untuk kalian bisa mengerjakan atau melaksanakan tugas kalian di rumah. Tidak harus dengan satu cara, tapi berbagai cara, yang mana yang ada di dekat kalian, yang mana yang tersedia di rumah kalian, maksimalkan dengan baik. Ya, tidak harus keluar rumah dengan mencari kesana kemari, tapi itu mengorbankan kesehatan kalian. Tetap prokes, tetap jaga kesehatan, itu yang bisa Pak Itna membersamai kalian untuk hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan akan dilanjutkan oleh Bu Sarmi. Ya. Terima kasih semuanya, Bu Sarmi. Pembelajaran berdiferensiasi memang tidak mudah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang kelas kita itu dihuni berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam minat, berbagai macam kompetensi, dan ini kita harus bisa meramunya menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan, menjadi sebuah pembelajaran yang tidak membosankan, dan menjadi pembelajaran yang akhirnya nanti tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tidak mudah mewadahi atau membuat kelas menjadi lebih menarik dengan berbagai macam karakter dan perbedaan ini. Tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan ada sedikit harapan yang nantinya kemudian bisa menjadi jalan keluar dari berbagai macam keluhan-keluhan, berbagai macam hambatan yang sebelum pembelajaran berdiferensiasi memang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi siswa yang kecepatan belajarnya sangat cepat sekali, tapi di sisi lain ada siswa yang pembelajaran kecepatan belajarnya tidak seperti teman-temannya, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Dan juga ada yang siswa bisa dengan melihat saja sudah bisa mengikuti pelajaran, tapi juga ada yang bisa hanya mendengarkan saja, dan ada juga yang harus memang terlibat dalam setiap proses pembelajaran itu. Ini akan menguras emosi kita, akan menguras bagaimana kita bisa menghadapi mereka. Ini tentu perlu kita hadapi dan perlu kita punya strategi yang luar biasa. Selain pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional juga menjadi bahan pertimbangan dan menjadi hal yang sebelumnya tidak saya kenal dan sekarang bisa menjadi sebuah jalan keluar atas apa yang selama ini menjadi hambatan kita di kelas. Bagaimana kita kadang baper bahasanya sekarang terhadap perilaku anak-anak kita di kelas kita. Kita kadang suka terbawa emosi dalam menghadapi keunikan peserta didik kita, tapi dengan adanya pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, ini akan menjadi hal yang menarik.